Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, Bapak, Kang Teteh, pada sore hari ini kami akan bersilaturahmi di Masjid Atlas yang berada di Babakan, Surabaya, Kiara Condong, Kota Bandung. Yuk kita lihat bagaimana terkait masalah sejarah tentang Masjid Atlas yang ada di Kota Bandung. Selamat menikmati. Ini Masjid Atlas yang berada di Babakan, Surabaya, di depan kelurahan. Kita akan lihat dulu situasi, sangat luar biasa. Boleh ke situ Pak Haji? Oke. Ini suasana dalam. Ini kita sedang memasuki Masjid Atlas. Masya Allah. Masjidnya lumayan. Ini kalau satu sab di dalam ada bisa berapa? 40 ya? Masya Allah. Ini luar biasa ini masjidnya. Yang itu? Ini Ya, oke. Oke. Di atas masih ada. Luar itu biasa. putri Putri di atas. di atas ya. Ini luar biasa ini. Pembangunannya, arsitekturnya. Ini kita akan lihat konsep di atasnya. Coba lihat. Aus. Ada perpustakaannya? Nampak mukanya. Orangnya ada di rak-rak aja. Nampak mukanya dari sini. Ini tamatmu, ini mukanya ya. Oke. Fasilitas. Air wudhu, Oke. buang air kecil. Oke. Kemudian ini ada pengawalnya sendiri juga. Tempat duduk ya. Tempat buang, tempat kita juga pakai standar Oke. hotel ya. Iya. Kayak semprotan. Pakai sedotan, Iya. pakai WC duduk, ada WC jongkok ada. Masya Allah. Masjidnya juga luar biasa, bersih, kecil tapi. Kita dilengkapi dengan BSG, Pak. Wah, ini ada BSG. punya BSG ini ada PSG. Terawih Jumat di sini, Pak. Oh bisa ya. Kalau terawih Jumat, imamnya di sana, kalau terawih Iya. imam dan makmum. Tapi di sini dipasang ini. ini ada mimbarnya, ada Mimbar. panggungnya, ada dipasang panggung. Kalau untuk usah bubar dia Jumatan. Soal sistem bagus, penerangan cukup, udara cukup. Suplai udara. Jadi kalau mau buat pernikahan di sini didesain untuk acara pernikahan. Kalau untuk acara pernikahan boleh di sini ya, di aula sini. Mohon maaf, sampai berapa sewanya? Kita biasa yang sudah itu infaknya Infaknya ya 8 juta. 8 juta. Ada juga yang lebih. Ya. Itu 8 juta gedung saja apa sudah termasuk kursi Di 8 sound juta system? itu kita fasilitas yang kita sediakan, yaitu kalau mau akad nikah di masjid Bisa. nah, terus kemudian kita ada sound systemnya Sound systemnya ya. yang Oke. 3000 watt. Ini mungkin salah satu unit usaha dari masjid juga. Ya kalau mau disebut begitu. Iya, oke. Masya Cuman Allah. kita nggak bisa mau sebut ini adalah usaha karena saya sebutin ini tidak disewakan, Tidak disewakan. tapi ya. dipinjamkan. Dipinjamkan. Jadi cuma istilah saja, sewa Bukan pinjam. istilah, tapi Itu kalau disewa itu ada transaksi. ada transaksi, oke? Tapi kalau dipinjam ada infak. Ada infak. Kalau infak insya Allah menjadi jariah. Oh iya, Gitu. betul maksudnya. betul, luar biasa. Jadi untuk tujuannya adalah biar siapa yang minjam ini Ya, dapat jariahnya. oke. Baik. Ini Kelanjutan. ini bisa menampung berapa, Pak Haji? Ini 500-600. 500. Kalau waktu saya buat acaranya di sini tuh, ya Mama Dede Mama Dede di itu sini. 1000 orang Masuk. masuk. Alhamdulillah. Kenapa saya tahu 1000 orang kan? Wow, jubel. Jadi nggak ada jarak orangnya. Iya. Terus masih ada Luar organisasi biasa. ya, dari sekitarnya bisa dimanfaatkan. Kecuali jalan ya. Sip, ini luar biasa. Saya qadarullah sudah bisa
silaturahmi ke Masjid Atlas ini yang berada di Jalan Atlas 4 nomor 2. Atlas. Masya Allah. Sabtu Ahad sering digunakan untuk acara pernikahan. Pernikahan ada namanya Menara Kembar, sini Menara 4 Pak. Oh, Menara 4. Kenapa dikatakan Menara 4? Karena ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Sama belakang? Iya. Oh, ini namanya Menara 4. Ini GSG-nya. Kami disertain dengan PDAM. Ini yang wah mantap. Ini showernya ini. Toilet buat putri. Toilet putih. Wes mantap. Tetap di sini. Tanggal berapa berdiri Masjid Atlas? Kalau kita mulai bangun itu tahun 2001. Peresmian 2003 ya. Terus Wali Kota Bandung. Dari Kota di Atlas sendiri berapa daya tampung jemaah? kita itu daya tampungnya masjidnya yang utama ini 150. 150. Yang di atas sama Atas dan bawah ini 150. 150. Nah, terus kalau DSG ini sampai 600. Yang ini SG Ya. itu. Tapi Tapi kalau Jumatan sama sana ya? Ya, oh, dipakai. Jumatan. Nah, Jumatan dipakai ya itu. Jadi kalau Jumatan itu sekitar 750-an lah jamaah. 750. Orang datang. Orang lewat. Orang lewat. Banyak itu. Untuk kajian-kajian sendiri di Masjid Atlas itu apa saja Pak Haji? Bisa. Ini kalau saya cerita, saya itu buat jadwal. Jadi masjid ini konsep ini sejak 3 tahun yang lalu itu 24 jam harus buka. Oke. Alasan kenapa gitu. Cuman saya pegang alasan yang saya pakai itu adalah surat ayat kursi. Oke. Ayat kursi. Ya, di mana ayat kursi? Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, terus kalau di surat Al-Jin gitu, masjid itu punyanya Allah. Kalau yang punya itu tidak ngantuk tidak tidur, lah kok masjidnya dikunci ya pantas gitulah. Nah, oleh karena itu kita sebut masjidnya harus buka 24 jam gitu. Nah, terus siapa pengurus? Nah, pengurus ini ya cuman alat, cuman pesuruh. Ya pesuruhnya kan bisa gantian gitu lah. Itu konsepnya. Nah, Untuk terus masjid itu sendiri bernama Atlas itu gimana kisahnya? Jalan. Oh, jalan ya. kan ini komplek Atlas. Atlas. Ya, komplek Atlas itu adalah tempat komplek yang kita sebut konsolidasi. Ini dulu itu luasnya 10 hektar, lahan 10 hektar. 10 hektar itu berupa kebun kangkung. Kebun kangkung. Ya. Nah, tahun 1986 lah itu dibuat oleh program pemerintah atas usulan Profesor Joko di arsitek ITB dari Plan Lobby, dibuat usulan namanya konsolidasi agar tidak terjadi menjadi areal kumuh atau areal yang tidak teratur, makanya diusulin menjadi daerah konsolidasi gitu. Dibuatlah konsolidasi, dibuatin jalan dan di peta-peta ini sesuai kondisinya. Nah, pemilik perumahan sini dari 10 hektar itu pemiliknya ada 87 orang. Awalnya Iya, 47 orang. 87. 80. Iya. Terus kemudian setelah dipeta-peta ya disertifikatin. Per kapling itu rata-rata Ya, 500 meter. 500 meter. Termasuk Iya. Pak Haji juga. Apa? 500 meter tempatnya. Iya, Iya, iya. betul. Nah, terus nah dari situ mulai sama pemilik lama itu mulai dijual. Jadi kalau dulu waktu belum ini harganya akan di bawah. Ya. Tapi setelah jadi konsolidasi, harganya pantas buat mereka juga ngerasa oh iya gitu. Ya. Gitu. Kemudian fasilitas untuk para jemaah juga tadi pagi bilang ya, disediakan makan siang di Iya. masjid ini. Kalau di masjid ini itu kalau kegiatannya gini, kita itu nyebutnya mulai kegiatan itu sebelum subuh. Belum subuh. Ya, bahasa kita ya kalau kita itu jam 3 lah.
Iya. sampai menjelang jam 4 itu persiapan bahasanya, Iya. persiapan. Terus Iya. masuk subuh. Nah, selesai subuh itu setiap hari kita ada disebut kajian subuh. Kajian subuh. Ya, jadi kita ada belajar tafsir dan membaca. Itu hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Hari Sabtu dan Ahad Ya. itu kajian diskusi. Diskusi. Ya. Kadang-kadang dari sini yang isi, Ya. ada juga kita dari luar. Dari luar. Itu kajiannya berupa tafsir hadis apa? Bebas. Bebas ya. Yang Tematik. Sabtu dan Ahad. Bebas. Ya, Tematik. tematik. Dan itu pokoknya rame, Iya. Iya. seneng di sini. Rutin ya, Ya. sampai sekarang. Harapan Pak Haji buat jemaah sendiri bagaimana? Saya emang nggak banyak berharap. Saya cuma mau menjalanin aja gitu. Insyaallah. Jalanin Luar aja, biasa. saya penuhin, saya jalanin. Kewajiban saya cuman yang melayani saja. Yang melayani ya. Sebisa-bisanya gitu loh. Nah, dari kegiatan itu yang tadi ya, dari subuh, Subuh. terus kajian subuh. Masya Allah. Nah, setiap hari. Nah, itu kalau hari Senin jam 9, jam 10 sampai jam 12 itu ada kajian ibu-ibu. Kajian ibu-ibu. Nah, setiap Senin. Jam Majelis segitu. taklim ya. Ya, majelis taklim ibu-ibu lah. Iya. Nah, kalau pagi juga kita sebut majelis taklim, bapak-bapak lagi gitu. Luar biasa ini. Nah, terus sore ya, setiap sholat duhur, pada sholat duhur itu ada taklim. Taklim. Nah, salah satunya kan Pak Yakub, Pak Yakub. nanti ada Ustad Nih Pak Yakub ya. Beliau Ustad kan. John, Ustad Saihu, Ustad Cucu, gitu, Ustad Iya. Usman gitu yang suka ada di sini. Nah, itu Iya, yang iya. ngisi taklimnya. Taklim. Taklim. Apa? Taklimnya. Ya, kultum boleh karena kultum 2 menit. 2 menit atau secukupnya. Jadi kultum kuliah kuma antum. Wah, saya leres ya. leres pisan ya, Pak. Kuliah. Nah, itu pada Mangawela duhur, kultum kuliah kuma antum mau 7 menit mau pada duhur sama pada asar. berdasar. Nah, terus pada asar tuh nanti jam asar sekitar jam 4-an sampai jam 5 yang sekarang lah biasanya itu disebutnya ngopi, Ngopi. ngobrol perkawis Islam, Ngobrol perkawis iman Islam Oh. ihsan, Ngopi ngobrol perkawis iman perkawis iman Islam Islam ihsan. bisa. Nah, temanya Temanya tentang tauhid, tauhid. tentang Tafsir. Tafsir. terus tentang apa sejarah itu apa? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Oke. Terus kemudian tasawuf. Tasawuf. Gitu. Terus satu lagi Kisah tentang para sahabat. bahasa Arab. Ke bahasa Arab. Jadi ada Pak Cucu juga. Iya. Itu dari Senin sampai Jumat. Dari Jumat. Ngopi jam itu. Ngopi ya. Pas pada asarnya gini. Iya iya iya. Pesertanya ya antara 5, 6, 7. Kalau ngopi memang asal Kalau atau ngopi. langka. Iya. Gitu. Hanya orang-orang antik saja lah. Nah, di situ kita ngobrol, ya namanya ngopi, ngobrol sampai ada opini-nana. Oh. Jadi Kopinya dari mana uangnya Pak? ya, singkong, Singkong. gitu. Jadi jamaah ya bawa. Oh jemaah yang bawa. ya. Singkong goreng. Tanya uangnya dari Iya. BRI atau dari BNI. Ya barangkali nanti ada orang-orang soleh ya Pak ya. Ya, Jadi bawa kopi, bawa singkong, bawa singkong pisang. ada pisang godok. Kasih ganggu. Gitu. Tapi makan-makan ada Pak, makan-makan gratis di sini. Ya, itu hari Selasa. Hari Tadi kan Selasa. saya baru cerita Senin toh. Oke, Senin ya. Luar biasa ini sampai detailnya. Lanjut Nah, Pak. DKM. Terus setelah itu kan tadi sampai itu ya ngopi ya. Ngopi. Terus maghrib. Iya. Nah, terus ada pada maghrib. Nah, pada maghrib biasa sampai isya. Iya. Nah, itu hari Senin tuh sisa jam 8 malam. Iya. Jam 20. Biasanya kita juga ada yang namanya kajian belajar ya. Ada 4 orang sampai 8 orang gitulah. Iya. Tadi itu belajar tafsir Quran bil Quran. Oke. Jadi pokoknya dari ayat sini nyambung ke ayat situ gitulah. Tafsir Quran bil Quran. Gitu. Luar biasa. Itu hari Senin. Senin. Nah, habis begitu kita nyebutnya waktu untuk iktikaf dari jam 22 sampai jam 03 di rumah.
Ya, iktikaf di sini. Di masjid. Maksudnya boleh tidur di masjid. Gitu. Oh. Kalau saya ngomong boleh tidur Iya. semua nanti. Jadi kalau saya tulis iktikaf. di Ya. masjid. Masya Allah. Jadi jadwal itu masjid ini judulnya memang jadwalnya 24 jam. Oke. Gitu. Wah itu diprotes saya sama pengurus Hmm. RT RW. Apa kalangan Ya. alasannya? Keamanannya gimana? Wah, iya, betul. Jelas kan? Iya. Betul, memang saya nggak salah. Betul, keamanan. Saya bilang karena ini rumahnya masjid rumahnya Allah, yang jaga keamanan Allah. Masya. Dekat juga ini. Kan ada yang jaga ini kan? Iya. Nah, itu hari Senin. Senin. Masuk Selasa. Ya. Selasa itu yang paginya sampai subuh sama. Iya. Nah, terus sampai duhur Iya. ada taklim, asar ada taklim. Nah, terus kemudian masuk ngopi hari Iya. Selasa. Iya. Nah, terus kemudian nanti maghrib Isya. Nah, Hmm. terus di Selasa itu ada program namanya Selasa pada maghrib. Itu tadinya ada, tapi ini udah 3 minggu ini kosong. Yaitu maghrib mengaji judulnya. Maghrib mengaji. Nah, itu yang bukan saya. Artinya ada jamaah yang Iya. datang sini terus, Pak, hari ngaji, ayo, gitu lah. Jadi diisi ada namanya ngaji. Oke. Nah, ada 3 minggu ini kosong setiap Selasa. Jadi nanti bisa diisi lagi gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau Selasa, Rabu? Rabu. Selasa ada Ada duhur Selasa. ada. Duhur. Makan siang. Makan siang. Makan Makan. siang. Jadi setiap Selasa itu ada makan siang Ya. gitu. Sama hari Rabu Berapa Mbak itu? makan siang. Makan siangnya kita nyediain sekitar 50 porsi. 50 porsi. Antara 40 sampai 50 karena kita nggak pernah belum diwadahi kotak-kotak, Ya. ngambil sendiri atau diambilin Prasmanan. kayak prasmanan gitu. Kalau yang Iya, moga Mbah. Moga Mbah. Waalaikumsalam, Mbah. Berarti Mbah. Puntennya nggak sempet terapi. Monggo. Ya, Terus Nah, untuk itu. makan-makan makan-makan. anggarannya dari mana? Nah, makan-makan itu anggarannya juga dari jamaah. Dari jamaah. Gitu. Jadi ada yang support. Ada yang gitu. support ya. Kadang-kadang si A, kadang-kadang si B, Oh, kadang-kadang si C alhamdulillah. gitu. Insya Allah mencukupi untuk Ya kita mah cukup aja. Tapi kadang-kadang sini kan dekat sekolah ICB ya, anak-anak Iya. kan sengaja dulunya ke sini karena Iya. ada makan-makan gitu ya. Oh. Nah, pas jadwal makan penuh, tapi kalau nggak jadwal makan udah berkurang. termasuk makan-makan juga di sini sekolah ECB. ICB pada ke sini Pak. Berarti nanti makan dari pemerintahnya suruh di sini ya Pak. Ya bawa. Butuh negosiasi. Jadi mentahnya aja bawa ke sini Iya dimasak. mentahnya ini mohon dapat kiranya mentahnya bawa ke sini bila perlu sama anak-anak SMA-nya sini Iya, makan bisa. bareng ya. Udah apa-apa Sama Pak. guru-gurunya. Bebas kita tuh Pak ya. Ini siar Islamnya. Terus hari Rabu, hari Kamis. Kamis. Wis. Kamis itu Selasa Rabu makan-makan ya Pak. Iya, Selasa Rabu makan. Selasa Rabu makan-makan hanya 40 sampai 50 porsi. Iya. Dana dari orang-orang soleh yang diberikan di sini. Hari Kamis. Hari Kamis sama dengan itu ya, sampai ini pada maghrib. Hari setiap Kamis malam Jumat kan itu. Iya. Kita ada kalau dulu kan kita yasinan gitu. Yasinan. Tapi kita disebutnya baca Quran berjamaah. Baca Quran bersama. Dan- Ganti ya. Jadi Ya, bukan artinya bukan yasinan saja, bisa surat Al-Waqiah, Ar-Rahman betul. gitu. Jadi dipoles menjadi baca Quran berjamaah. Iya, Luar biasa. Lanjut gitu. ke Jumat. Selesai baca Quran berjamaah, Hmm. terus ada hidangan apa bergembira. Bergembira apa Makan tuh? Bareng. Makan bareng. Kalau nggak makan ya ngopi bareng. Ngopi gitu lah. bareng. Ngopi bareng juga sama. Ya, Dari sama. masalah. Jam berapa itu? Itu Habis pada Isya. Isya, sebelum Pada- Isya, sebelum kadang-kadang Isya. sebelum Isya atau pada Isya. Oke. Hari Jumat, Hari Jumat paginya sama, terus ya ada paginya. Habis biasanya Jumatan, kita makan sebelum bareng. Jumatan tuh masak dapur kita bergerak. Oh ada yang Ya, bergerak. masak nyediain tuh Jumat berkah. Dari PDM support juga enggak Pak? Dia biasanya support air. Support airnya ya. Enggak apa-apa, alhamdulillah Iya, air itu dari Jadi, PDAM kalau support air. urusan air itu ya kalau Iya. itu kita Urusan PDAM ya Pak. sama ini. Nah, Sabtu Nah, Sabtu pagi itu Iya. nah, Ditambah habis subuh.
Pak subuh itu pada juga ada juga kita. Oke, setelah kajian itu ada 2 ronde. Ronde pertama itu sampai suruk, terus ronde kedua dilanjutkan dengan sambil ngopi. Oke. Ada hidangan di situ. Baik. Pak Haji, terima kasih informasi yang sangat luar biasa ini. Namun yang jadi pertanyaan saya, kemana putra-putri sekarang ngaji? Anak-anak, apakah ada di sini TPA? Kalau tadi menyampaikan bahwasannya pernah ada yang belum bisa sama sekali membaca Al-Quran. Ini saya belum lihat anak-anak kemana nih? Oh gini, anak-anak di sini itu sudah nggak ada yang kecil. Iya. Jadi mungkin yang ada di sini tuh anak-anak cucu ya. Cucu pun juga kadang-kadang di sini, kadang-kadang di rumah. Oke. Orang tuanya. Jadi praktis boleh dikatakan langka anak-anaknya itu kecil. Mungkin jari ini aja bisa dipakai gitu. Iya. Berarti gitu. Pengajian untuk anak-anak mah memang untuk sementara ini belum ada karena putra-putrinya sudah mulai dewasa mungkin tidak ada sudah hanya cucu-cucu. Bukan dewasa lagi ya. Iya. Sudah punya keluarga ya sehingga. Tapi untuk seberang. Oh iya, untuk daerah sini ya, sekitar ini ya. Nah, saya sebenarnya banyak anak-anak yang ngaji di sini itu adalah dari lingkup RW sebelah. Iya. RW tapi sama masih satu kelurahan ya? Satu kelurahan. Ini kelurahan masuknya kelurahan Babakan Surabaya ya? Iya. Gitu. Nah, Atlas itu uniknya dia diapit oleh 2 sungai. Oke. Sebelah sana atau sebelah timur itu Sungai Cidurian. Sebelah barat itu Sungai Cicadas. Nah, di delta ini antara 2 sungai ini itu Atlas. Nah, ini penduduk anak-anaknya relatif boleh dikatakan sedikit sekali. Nah, terus yang ngaji di Masjid Atlas itu kebanyakan anak dari seberang sungai. Oke, dari Bapak Cidurian atau dari seberang Sungai Cicadas. Gitu. Nah, di antara 2 sungai Pak. Di antara Tajrim min tahtil anhar khalidina fiha abada. Diapit dengan 2 sungai. Jadi kita sering kali kalau ngaji pagi mengatakan Atlas itu atau Masjid Atlas ini berada di surga. Oke, Masya Allah. Jadi dihapit oleh 2 sungai Cidurian dan Sungai Cicadas. Demikian dulu Sungai Cidurian sama Cicadas. Baik, terima kasih informasinya, semoga menjadi keberkahan. Demikian dulu Sugiarto menyampaikan dalam acara kita program Kunjungan 1001.